Wasma'u wa fahamu maqala rabbukum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadits man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, di hari yang penuh kebahagiaan setelah kita melaksanakan ibadah saum 30 hari, di hari yang sekaligus kita diawali dengan tadi zakat fitrah, ya. Karena zakat fitrah adalah program pertama pada bulan Syawal. Ya. Jadi zakat fitrah itu bukan programnya yang termasuk kepada Ramadan, karena zakat fitrah dilakukan tepat pada awal bulan Syawal. Dan tentu kebahagiaan ini sekaligus menjadi arena dan media berbagi pada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Maka saya titip, jangan ada tetangga kita yang saat ini kemudian tidak bisa menanak nasi, tidak bisa makan hari ini. Maka satu pertama kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bersyukur. Satu pertama kebahagiaan itu adalah bagaimana kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Tentu ini adalah ciri dan tanda kita bahagia. Tidak boleh kita bahagia di atas penderitaan yang ada. Tidak boleh. Sebab Allah sudah menitipkan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ada hak dari mereka-mereka yang kurang beruntung. Ada hak bagi mereka-mereka yang kurang mampu dari saudara-saudaranya yang berkecukupan dan berkelebihan. Maka bismillah. Kalau Nabi dahulu pada hari ini melihat anak-anak, ya, siapa di antara mereka yang kelihatannya lusuh? Siapa di antara mereka yang kelihatannya tidak bersih? Maka beliau mengambil dan mengajaknya, dimandikannya, dibelikan bajunya, kemudian dibahagiakan pada hari ini. Karena hari ini adalah hari di mana semua kita berulang tahun atas kefitrahan kita. Seringkali saya menyampaikan, apakah ada ulang tahun di dalam Islam? Ada. Ini adalah ulang tahun. Hanya tidak dilakukan untuk satu-satu atau individu-individu, orang per orang. Kenapa demikian? Semua orang punya tanggal lahirnya. Kalau semua harus dirayakan sesuai dengan hari dan tanggal lahirnya, dan kemudian semua mengadakan acara, tentu waktu akan habis hanya dengan mengisi acara-acara. Karena setiap orang punya tanggal kelahirannya sendiri. Tapi Allah menciptakan syariat melalui syariat Idul Fitri. Maka secara umum Idul Fitri juga adalah merupakan ulang tahun kemanusiaan yang dilakukan secara bersama. Sehingga menyingkat waktu yang dibutuhkan. Karena bagaimanapun kehidupan lebih banyak persoalannya yang harus kita hadapi. Menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah perekonomian, menyangkut masalah kemampuan. Ini yang harus lebih diperhatikan.
Kenapa hal itu harus lebih ke depan? Kalau sudah menyangkut masalah pendidikan, kalau sudah menyangkut masalah kemampuan, bukankah di depan kita, di desa kita, buah-buahan yang kita beli, buah-buahan yang dijajakan, bukankah itu berasal dari negara orang? Apakah tidak ada buah-buahan yang bisa ditanam di tanah kita dan dijual di tanah kita? Kita tidak benci produk asing, kita tidak benci produk dari luar negeri. Hanya tanah yang Allah berikan, hanya lautan yang Allah berikan, kita pun tidak terbiasa memakan ikan yang melimpah di lautan. Itu adalah harus menjadi pemikiran. Negara besar, tanah yang luas, sumber air yang mengalir di setiap daerah, tidak menjadikan penduduknya sejahtera dan berkesejahteraan, tidak menjadikan penduduknya mapan. Sementara di negara orang, tidak luas mereka tanahnya, tidak banyak mereka lautnya, tapi hidup dengan penuh pelimpahan. Tentu ini harus menjadi pemikiran bersama. Dari sekedar memperingati ulang tahun yang bersifat pribadi-pribadi, maka ini adalah ulang tahun bersama. Setiap orang punya kelahirannya. Allah ciptakan, berulang tahunlah pada Idul Fitri. Apa yang mesti disadari? Apa yang mesti diulang tahunkan? Apa maknanya ulang tahun itu? Ulang tahun maknanya lebih kepada mengingatkan bahwa kita manusia, insan, ada yang mengatakan nisyan, karena manusia banyak lupanya. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak dikembalikan, kalau tidak diulang tahunkan, tentu ini akan kedodoran. Maka oleh karena itu, tentu seperti yang sudah kita ketahui, proses Idul Fitri melalui tahap yang harus dilalui sebulan penuh oleh setiap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah acara yang panjang, ya, dari serangkaian seluruh program yang ada di dalam syariat Islam, sebuah acara yang terpanjang dari seluruh rangkaian-rangkaian melampaui seluruh agama-agama yang ada di dunia ini. Hari Raya Nyepi hanya berapa hari? Hari-hari raya orang lain hanya berapa hari? Ya, bagian dari programnya. Tetapi dalam Islam, bayangkan, syariat yang terpanjang adalah 30 hari dalam pelaksanaan puasa. Tetapi seperti bapak-bapak ketahui, acara yang begini besar tanpa penyelenggaraan, acara yang begini besar tanpa I.O. Pantas Nabi mengatakan, tidak sedikit orang yang berpuasa, tidak sedikit orang yang saum, mereka hanyalah menahan lapar dan dahaga saja, hilang secara maknanya. Tentu itu kita tidak inginkan. Maka pada ayat yang ke-185-nya di surat Al-Baqarah, ayat Allah sampaikan mengenai sasaran dan tujuan puasa, supaya semua orang menuju ke arah itu. Satu, bagaimana mereka bisa dilatih untuk menjadi mudah kepada hal-hal yang baik. Ini persoalan yang lebih besar ketika umat, ketika kita, ketika anak kita kemudian masih susah melakukan hal yang baik. Menanam adalah kebaikan. Tetapi kalau pandainya menebang, ini akan jadi apa anak ke depannya? Menanam adalah lebih mudah. Tapi kalau setiap orang mengatakan paling susah adalah menanam, kapan kita akan panen? Yang menanam dialah yang akan memanen.
Kalau hal-hal yang mengenai masalah belajar masih mudah dan mengatakan belajar itu adalah sulit. Sesulitnya belajar ada selesainya. Sesulitnya belajar naik sepeda nanti juga ada bisanya. Tetapi sepanjang hidup tidak pernah belajar bersepeda, maka berapapun hadiah yang diberikan tetap saja tidak bermanfaat. Seharusnya belajar itu lebih mudah ketimbang tidak. Kalau tidak mudah kemudian berjamaah sholat ke masjid, lalu apanya setelah hidup tua? Apakah akan semakin percaya diri? Karena dulu saat muda masih kuat secara tenaga, masih kuat secara fisik. Apakah setelah tua masih kuat secara mental untuk mengemban, untuk melihat anak-anaknya? Dan bagaimana kalau anak-anaknya penuh kemiskinan? Dan bagaimana kalau anak-anaknya penuh kebodohan? Apakah itu tidak menjadi beban mental bagi orang tua, ayah dan ibunya? Tidakkah itu dipikirkan? Maka tentu dengan puasa ini adalah sesuatu yang akan mendorong setiap orang untuk dilatih. Setiap orang untuk mempunyai proyeksi, mempunyai arah secara umum kepada tiga. Bagaimana nyaho, bagaimana bisa, bagaimana boga. Itu adalah hidup yang terindah. Dan tentu proyeksi ini harus ada sarana-sarana untuk mencapai ke situ. Bagaimana seseorang bisa nyaho kalau tidak ada ikro, kalau tidak ada belajar, kalau tidak ada menuntut ilmu? Bagaimana seorang bisa tanpa dilatih? Masjid sebesar pintu apapun tetap saja tidak bisa masuk ke masjid. Bukan tidak tahu kebaikan yang ada di masjid, bukan tidak tahu kebaikan saat berjamaah, tetapi tidak kuasa dan tidak bisa dan tidak biasa, tidak mampu karena tidak terlatih. Maka tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita ingin mampu, kalau kita ingin bisa, maka biasakanlah. Kalau kita ingin mampu, kalau kita ingin bisa, maka latihlah. Yang ketiga, proyeksinya adalah boga, bermateri, berkecukupan, bahkan melimpah. Dari mana caranya bisa punya kaboga kalau tidak jalannya? Dengan menanam, dengan berternak, dengan berdagang, dengan berindustri, dengan punya dedikasi pada pekerjaan-pekerjaan di kantornya, dengan menambang, dengan menangkap ikan. Dari mana jalannya kalau tidak dari pintu-pintu yang tadi? Ini yang harus lebih dibahas, ini yang harus lebih dikemukakan ketimbang membahas masalah fikih hilafiyah yang menimbulkan kemudian persengketaan, padahal kepentingan umat, kebutuhan umat jauh. Maka oleh karena itu, kalau sasaran puasa adalah untuk menciptakan kemudahan pada kebaikan, lalu siapa yang tidak berbahagia dengan adanya acara besar, adanya penyelenggaraan puasa yang semua ditelatih, dituntun untuk mampu. Kalau kemudian tujuan puasa yang kedua adalah untuk bisa menghalangi, mengatasi kesulitan, menghadapi kesulitan, bukan lari dari kesulitan yang menimpa kepada diri, tapi hadapi kesulitan itu sesulit apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya jalan keluar. Bukan lari dari kenyataan, hadapilah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sulit sedikit lari, pegal sedikit lari, capek sedikit lari. Kita mau jadi apa ke depannya? Tunggu 5 tahun lagi hidup, tunggu 10 tahun lagi hidup. Kalau tidak biasa memiliki mental yang kuat
untuk melewati kesulitan, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Jangan pernah menghitung kendala. Jangan pernah menghitung lubang di jalan. Jangan pernah menghitung berapa belokan. Tapi hitunglah capaian yang akan kita tuju. Kalau kita ke Bandung, dari sini tujuannya, kemudian banyak lubang di jalan, jangan pernah dihitung lubangnya. Banyak jalan rusak, jangan pernah dihitung jalan rusaknya. Banyak belokannya, jangan dihitung belokannya. Tapi hitunglah, sudah di mana capaiannya. Kita tidak butuh logatnya, tetapi kita butuh capaiannya. Kalau susah, masih ke masjid, bismillah, jangan menghitung susahnya. Mulailah, karena 1 Syawal adalah juga sebagai titik di mana ini menjadi titik pelepasan. Setelah 30 hari ditempa, setelah 30 hari dibina, maka ini menjadi titik pelepasan. Ya, titik berangkat. Bagaimana setiap kita harus mengejar nyaho bisa boga. Karena tanpa itu persoalan tidak akan selesai. Persoalan apapun akan disarati dengan 3 itu. Tujuan yang ketiga adalah walitukmilul iddata. Allah menginginkan setiap orang tepat di dalam menghitung. Dan ingat, apa yang tidak dihitung dalam hidup ini. Ibu-ibu bikin sayur, harus terhitung berapa garam yang masuk dengan air yang ada di pancinya. Kebanyakan hancur sayur, tidak akan bisa dimakan dan tidak akan bisa dinikmati. Bapak-bapak berjalan menggunakan motor, mobil, ada batas-batas kecepatan. Saat mengerem, ada batas-batas kecepatan. Saat menikung, dan itu kalau tidak terperhitungkan dengan baik, maka UGD menunggu kita semua. Apa yang tidak bisa dihitung? Semua bisa dihitung. Maka latihlah akurasi, maka latihlah ketepatan di dalam menghitung. Supaya apa? Hitung umurnya, hitung capaian pengetahuannya, hitung capaian kemampuannya, hitung capaian hartanya. Supaya apa? Hartanya juga harus dihitung. Untuk apa cari duit itu? Kalau bukan untuk 3, itu juga harus dihitung. Cari duit, 1, untuk memenuhi kebutuhan kita. Aib, kalau kita tidak bisa memenuhinya, maka bismillah, berusahalah. Yang kedua, untuk apa? Untuk kita bawa bekal ke akhirat. Karena kita tidak hanya hidup pada kehidupan dunia ini, kita akan hidup pada kehidupan selanjutnya. Infaknya, sodakohnya, zakatnya. Yang ketiga, cari duit itu untuk apa? Untuk kita wariskan kepada keluarga bahwa kita pernah hidup. Tentu ini adalah kehidupan yang membahagiakan. Tentu ini adalah kehidupan yang baik. Yang keempat, Allah menginginkan setiap kita mampu mengagungkan Allah. Kenapa penting kemampuan membesarkan Allah? Anak-anak muda contoh, tidak pernah melihat kasih sayang dan merasakan dan mengerti bahwa orang tuanya lebih sayang kepadanya. Anak-anak kalau tidak pernah menghormati kepada orang tuanya, maka dia lebih mengecilkan hanya karena orang tuanya bodoh, hanya karena orang tuanya tidak sekolah. Maka kalau itu terjadi, tentu siapapun tidak akan melabeli bahwa itu adalah anak soleh. Karena dia tidak meletakkan orang tuanya sebodoh apapun, kasih sayangnya masih tetap melebihi dari dirinya. Mereka rela mengurus kita. Kalau sudah menganggap kecil kepada orang tua, tentu tidak ada nasihat yang akan diterima. Tentu tidak akan ada pepatah yang didengar. Kalau Allah dianggap kere, kalau Allah dianggap kecil, kalau Allah dianggap tidak punya duit, tentu nasihatnya, tentu wahyunya akan diabaikan. Itu pentingnya. Kenapa penting?
Kalau anak-anak kemudian lepas dari orang tua, siapa yang mau menjajani setiap hari? Temannya kah? Ayah temannya kah? Sehari boleh, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau untuk selamanya, siapa sanggup? Tapi orang tua, sampai menikah pun, sampai punya cucu pun, masih tetap saja memberikan pemberiannya. Masih saja tetap memberikan rasa kasih sayangnya. Maka bagaimana kalau jadinya anak itu lepas daripada orang tuanya? Itu sebagai perbandingan. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah menciptakannya? Bukan hanya menciptakan dirinya, menciptakan istrinya. Lalu bagaimana dengan Allah yang sudah memberinya oksigen sepanjang hidupnya? Tidakkah itu disadari? Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Lalu bagaimana kalau Allah menjadikan semuanya ini malam, tidak pernah ada siang? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan siang? Dan bagaimana kalau Allah sebaliknya menjadikan semua ini siang? Siapa yang bisa mendatangkan malamnya? Tidakkah itu dirasakan? Disinilah pentingnya. Kita mengatakan langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah. Saat ditanya duit punya siapa, kita susah menjawabnya. Padahal yang tepat menjawabnya, jangankan hanya duit, sayanya pun, jiwa raga saya pun adalah milik Allah. Lalu apalagi dengan harta yang saya miliki? Ini semua adalah milik dan dari Allah. Bukankah duit tercipta dari kertas dan sintetik? Bahannya adalah kayu, bahannya ada plastik. Orang hanya bisa meramu menjadi paralon, orang hanya bisa meramu menjadi mesin pompa. Kemudian yang dulu pompa ditimba dengan tali, sekarang tinggal dipencet, sudah ada di jamban-jamban kita. Pertanyaannya, bisakah manusia menciptakan airnya? Pertanyaannya, bisakah manusia menciptakan bubuk dan biji besinya? Bisakah manusia menciptakan bubuk dan biji plastiknya? Tentu tidak ada yang kuasa menciptakan itu semua. Semua hanya bisa meramu. Maka, kenapa? Setelahnya kita melewati 30 hari, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan makna, dengan arti, dengan pemahaman, ya Allah, hanya Engkaulah yang maha besar. Aku butuh dekat dengan kebesaranmu. Aku butuh dengan kasih sayangmu. Aku butuh dengan rizkimu. Kalau sudah melihat seperti itu, tentu kumandang adzan setiap hari adalah sebuah panggilan yang membahagiakan. Allah sudah mengundang kembali. Menjadi ringan kalau sudah dilatih. Tetapi kalau selamanya tidak dilatih, bisa itu karena biasa. Ilmu seseorang susah diukur sejauh mana kebanyakan ilmunya. Tapi kemampuan seseorang mudah sekali diukur. Umurnya sudah tua, tapi masih belum mampu ke masjid. Itu adalah kemampuannya. Umurnya sudah tua, misalkan, tetapi masih belum bisa menyisihkan untuk menabung untuk di hari kemudian. Itu juga payah, itu juga parah. Yang kelima, setelah muda, setelah mampu memecahkan kesulitan, setelah bisa menghitung, dan setelah bisa mengagungkan Allah, ini adalah ciri-ciri orang yang sukses. Yang kelima, wala'allakum tashkurun. Allah menghendaki kalian mampu berterima kasih. Berterima kasih kepada seluruh orang yang berjasa, khususnya orang tua kepada kita. Karena mereka telah membesarkan kita. Jangan pernah mengecilkannya. Ridallahi fi ridal walidain. Jangan pernah menganggapnya hina. Karena tidak lebih tinggi pendidikan dari kita sebagai anaknya. Jangan pernah mengecilkannya. Karena dia bodoh. Dia tetap di tempat yang terhormat. Maka inilah saatnya kita mengenang orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, khususnya orang tua. Dan siapapun yang pernah berjasa,
Nabi menjadi orang yang tidak lupa untuk membalas kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Dan puncaknya, berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan keluarga kita, yang telah menciptakan kehidupan. Maka pantaslah bersimpuh, bersujud pada hari ini kepada Allah dan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua. Ya Allah, setelahnya kami melewati tahapan yang panjang melaksanakan syariat-Mu, maka terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami. Ya Allah, dari kami masih banyak kelemahan, kami masih jauh dari kemudahan untuk melaksanakan kebaikan. Maka jadikanlah dari hari ini kami mampu, kami kuat untuk mudah kepada hal-hal yang baik. Ya Allah, dari kami masih sulit mengatasi dan melampaui kesulitan, maka berikanlah kemampuan untuk melampaui kesulitan-kesulitan itu. Ya Allah, dari kami masih kurang banyak yang tidak tepat perhitungannya. Bimbinglah kami untuk bisa menghitung, karena hakikat hidup dan kehidupan adalah hitung-hitungan. Rugi menghitungnya, maka tiada satu pun yang akan beruntung. Ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa mengagungkan-Mu, bahwa tiada yang lain, hanyalah Engkau yang patut aku junjung, yang patut aku besarkan dalam hati dan jiwaku. Ya Allah, saat tercapai kebahagiaan, saat tercapai kebaikan, saat tercapai kemudahan, saat tercapai kelimpahan, maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, menjadi orang-orang yang berterima kasih kepada setiap orang yang berjasa, dan puncaknya kepadamu ya Allah. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma gfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan rizkikanlah untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan rizkikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi orang-orang yang mensponsori kepada kebaikan bagi para muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebaikan pada kehidupan dunia ini dan akhirat kelak, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Akhirnya saya mengucapkan, ini adalah hari di mana hari kebahagiaan. Saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair. Semoga senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, hidup senantiasa berada dalam kebaikan. Selamat sudah menunaikan ibadah saum 30 hari, selamat sudah masuk ke Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.